Nah, informasi lagi dari teman-teman saya yang ada di grup mengatakan bahwa kayaknya sekarang udah pada sewa DC ya Mbak. DC pinjol sekarang adalah DC motor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan kelancaran pada hari ini. Makin semangat lagi kita, makin kuat mental untuk terus menjalani hidup kita dari hari ke hari. Amin amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang ternyata rame-rame pinjol sekarang gunakan pihak ketiga. Banyak pinjol sudah menurunkan DC lapangan. Nah, seperti apa itu informasinya? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semua yang sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan membahas ada seorang teman yang info, Mbak saya sudah lunas nih tagihan di Adapundi, tapi saya masih ditagih Mbak sampai sekarang, bahkan DC-nya masih mengancam saya. Ini bagaimana solusinya Mbak? Saya sudah kirimkan bukti pelunasan saya tapi saya masih disagih. Nah, seperti ini informasinya. Selamat siang Mbak, saya mau tanya. Tadi barusan saya ditelepon pihak kolektor Adapundi, penagihan uang padahal sudah saya lunaskan, kok masih ditagih? Di daerah Tanjung Pinang ada ya tim kolektor Adapundi ya Mbak, saya kirim buktinya ke nomor telepon saya tapi tidak aktif langsung nomornya Mbak, dia bilang dia udah ke rumah. Nah, jawaban dari saya untuk Adapundi itu belum ada DC lapangannya untuk di wilayah Tanjung Pinang sejauh ini ya. Sejauh ini kalau memang Mbaknya tidak ada bukti dari teman-teman bahwa ada yang datang ke rumah menagih, berarti itu hanya ancaman DC dan hoaxnya saja. Kemudian lagi hati-hati sekali, khawatirnya ini ada DC palsu yang menagih ya. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi DC ini dari pihak ketiga yang tidak update. Ya, terus lagi yang ketiga, simpan semua bukti-bukti pelunasan kalian untuk mencegah sewaktu-waktu. Misalnya memang DC ada ke rumah, terus lagi misalnya DC mengancam kalian ini itu lebih parah lagi, kalian bisa melapor semuanya ke OJK. Seperti biasa, memang kita wajib melapor dengan segala bukti pelunasan kita dan nomor telepon dari yang mengancam. Nah, saatnya ini sekarang untuk mengadu banyak-banyak teman-teman, karena memang banyak sekali penipuan mengatasnamakan DC itu yang ujung-ujungnya ternyata semuanya palsu ataupun penipuan. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi perlu diperhatikan sekali lagi, kalau kalian sudah selesai dengan pinjol-pinjol kalian, jangan buru-buru uninstall aplikasi. Ya, pastikan memang tagihan kalian di aplikasi itu benar-benar sudah nol. Kemudian screenshot bukti terakhir pengiriman kalian, pembayaran kalian itu disimpan. Kemudian chat langsung adminnya melalui aplikasi, sampaikan saya sudah selesai membayar aplikasi ini, apakah hutang saya benar-benar sudah lunas dan apakah hutang saya di Strik OJK benar-benar sudah tidak ada lagi tercantum. Sampai nanti ada balasan dari chat adminnya itu, kemudian yang mengatakan bahwa posisi kalian sudah oke, sudah aman, bahwa hutang kalian sudah selesai, itu di screenshot, disimpan. Karena apa, penagihan yang seperti ini saya yakin ini ada modus udang di balik bakwan. Kalau yang seperti ini nggak usah takut, nggak usah khawatir data akan digunakan. Yang penting kalian simpan semua bukti-bukti pembayaran terakhir agar nantinya posisi kalian lebih kuat dan kalian bisa memastikan bahwa saya sudah melunasi segala utang-utang saya di aplikasi. Gue teman-teman ya, harus mulai dari sekarang. Karena apa? Banyak sekali baru-baru ini teman-teman saya menginformasikan banyak pinjol sekarang sudah mulai turun ke jalan, rata-rata semuanya berasal dari pihak ketiga. Dan yang lebih parahnya lagi, pihak ketiga ini tidak segan-segan untuk mendatangi siapapun yang galbay. Dan banyak sekali menginformasikan, banyak dari pinjol-pinjol sekarang sudah menyewa pihak ketiga, melimpahkan data kita ke pihak ketiga. Kemudian lagi pihak ketiga ini tanpa pandang bulu, mau hutang kalian kecil mau besar, kalau memang posisi mereka itu dekat dengan rumah kalian, mereka akan mendatangi kalian. Nah, banyak sekali bukti-buktinya yang sudah disampaikan kepada saya, dan beberapanya ini bisa kalian jadikan acuan bahwa memang saat ini pinjol sudah menyewa beberapa pihak ketiga untuk mendatangi kalian. Nah, berawal dari informasi ini, akhirnya saya coba cari beberapa informasi-informasi yang lain. Oke, kita bacakannya dulu ya. Pagi kakak semua, kemarin saya diapelin FC uang mie dan nominalnya lumayan. Saya sedih rasanya. Terus saya jawab, wah uang mie sudah ada di lapangan ya kak, daerah mana? Saya di Cilacap kak.
Cilacap di wilayah Jawa, Jakarta sana lah ya, Jabodetabek teman-teman ya. Dan informasinya yang menagih kepadanya ini adalah pihak ketiga, bukan dari DC-nya langsung. Berarti sudah kita pastikan sekarang ini sudah mulai banyak pihak ketiga yang turun ke lapangan untuk menagih itu di wilayah-wilayah seputaran Jabodetabek. Nah, kita baca lagi selanjutnya. Nah, ini saya ambil komenan dari TikTok saya mengatakan bahwa Gojek tuh penagihannya paling parah banget, semuanya diteleponin, ngancemnya parah, WA nggak berhenti-berhenti, kode OTP berbagai aplikasi, SMS tiap jam, sampai ke TikTok, FB, ngurah tenaga banget. Terus ada yang jawab, iya kak, padahal aku mau galbay. Terus dijawab lagi, dia langsung nyerahin penagihan ke pihak ketiga kak. Pengalamanku di minggu pertama juga penagihannya udah barbar banget, berasa ilegal, ancamannya juga parah banget. Nah, Gojek, GoPayLater sekarang memang sudah mulai naik teman-teman ya, naik tinggi untuk penagihannya. Sebenarnya dari minggu-minggu awal Agustus sih, sekarang itu sudah mulai kemana-mana, bahkan penagihannya hampir setara dengan kredit pintar. Dan yang menagih ini semua rata-rata pihak ketiga. Nah, lanjut lagi informasi. Nah, ada informasi mengatakan waspada DC FC lapangan aplikasi dari Singa ID. Nah, dia mengatakan bahwa DC Singa ID itu sudah datang lagi. Terus dijawab enggak apa-apa, biarin aja. Berarti DC Singa ID ini sudah mulai sekali dua kali datang. Ya, informasinya ini di daerah Jabodetabek, dan yang datang itu pun semuanya pihak ketiga yang menyerahkan surat penagihan, kemudian dia pulang, dan besoknya beberapa hari kemudian datang lagi untuk menanyakan pembayaran utang. Nah, kalau udah modal seperti ini jangan panik teman-teman ya, karena apa, bukan kita saja yang galbay, DC-nya juga paling cuma sebentar dua bentar terus dia akan pergi lagi. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan, nggak usah terlalu ditakutkan, yang penting kita tahu dan update bahwa saat ini DC lapangan itu sudah banyak dari pihak ketiga yang diturunkan oleh pinjol. Nah, kita update lagi yang lain. Nah, lagi ada yang kaget didatangin dari pinjol Evoji yang mengatakan bahwa barusan habis diapilin sama Evoji, katanya nggak ada DC-nya, loh kok ini ada. Nah, sejauh ini saya ngonten, saya selalu mengatakan Evoji ada DC lapangan teman-teman ya, tapi random. Nah, kebetulan mungkin dia didatangin, dan lagi informasinya yang mendatangi dia adalah pihak ketiga, menyerahkan surat dan menagih untuk segera membayarkan. Nah, informasi lagi dari teman-teman saya yang ada di grup mengatakan bahwa kayaknya sekarang udah pada sewa DC ya mbak, DC pinjol sekarang adalah DC motor. Iya kak, banyak pakai pihak ketiga. Temanku galbay aku laku DC-nya sama dengan DC leasing mbak, DC yang menagih motor. Nah, sekarang bisa diinformasikan teman-teman ya, mereka sekarang para pinjol udah nggak peduli mau DC-nya itu yang seperti ini, seperti itu, yang penting mereka mau uangnya datang. Dan lagi banyak sekali sekarang pinjol yang menyewa DC dari pihak leasing, karena kalau pihak leasing itu orangnya banyak yang tersertifikasi, kemudian mereka berani-berani. Nah, untuk yang model seperti ini bagaimana mbak cara untuk menanganinya, apakah kita harus segera bayar? Nah, jawabannya jangan terlalu takut teman-teman, karena apa, sejauh ini yang paling banyak ini masih di seputaran Jawa, dan orang yang di daerah Pulau Jawa juga jangan terlalu takut teman-teman, karena semakin kita takut, semakin kita menunjukkan kelemahan kita, semakin DC akan menjadi sangat beringas ya. Nah, itu dia teman-teman ya. Jadi solusinya bagaimana mbak kalau pihak ketiga ini sudah datang ke tempat kita? Nah, jawabannya adalah yang pertama, pastikan pihak ketiga ini punya surat resmi untuk datang ke tempat kalian. Sama seperti pinjol pada umumnya, pihak ketiga ini boleh menagih asal mendapatkan surat tugas, dan pihak ketiga ini boleh menagih asal yang ditagih itu benar atas nama kalian, karena rata-rata satu pihak ketiga bisa menagih untuk 4 aplikasi ya. Kemudian lagi yang selanjutnya, pastikan bahwa pihak ketiga ini benar-benar sudah tersertifikasi, karena pinjol hanya boleh bekerja sama dengan DC ataupun perusahaan pihak ketiga ketika perusahaan tersebut sudah tercatat izinnya dan para DC-nya sudah tersertifikasi SPPI. Itu yang harus kalian tahu ya. Kalau seandainya mereka tidak bisa menunjukkan itu semua mbak, berarti nggak usah diterima ya. Pinjol yang menurunkan DC lapangannya langsung aja kita nggak bisa terima, apalagi untuk pihak ketiga. Jangan pernah menormalisasikan bahwa ya mereka datang terus tamu mereka, kalau mereka menagih kita terima, jangan. Karena apa, mereka ini menagih itu menagih hutang, yang mana bisa menjadi emosi satu sama lain, akhirnya jadi bentrok. Jadi memang kita harus tegaskan bahwa menagih itu harus hanya boleh ketika dia membawa surat-surat lengkapnya, dan si DC itu boleh foto selfie kita
sebagai absen mereka ke perusahaan mereka ketika si DC tersebut bisa menunjukkan identitas lengkapnya. Jadi teman-teman ya. Nah, kalau udah yang model seperti itu bagaimana, Mbak? Apakah tetap saya harus bayar? Jawabannya adalah yang pertama. Kalau ketika DC itu datang ke tempat kalian, terus dia mengancam ini itu, jangan langsung buru-buru cari uang. Kenapa? Karena kalau kalian buru-buru cari uang, terus langsung membayarkannya karena ketakutan nanti 3 hari lagi DC-nya akan datang. Yang terjadi besok DC akan datang ke tempat kalian dan kalian akan dijadikan target lagi, ya. Yang mana dia tidak peduli mau kalian tuh jual rumah kalian, mau kalian jual lubang tutup lubang, yang penting hutang kalian disitu dibayarkan. Nah, itulah mengapa selalu saya sampaikan kalau DC baru datang, baru menagih, baru mengancam, barbar, jangan langsung buru-buru dibayarkan. Biar tahu bahwa kalian tuh orangnya ngeyelan, sulit untuk dimintai. Nah, nanti setelah 1 bulan kemudian ataupun setelah kalian gajian, kalau kalian mau mencicil baru boleh. Karena apa? Mencicil atau membayarkan pinjol itu lakukanlah di luar dari segala ancaman dari para DC-nya, agar nantinya DC tidak akan menjadikan kalian prioritas ataupun orang yang bisa dipermainkan untuk membayar pinjol. Jangan mau teman-teman ya. Itu menunjukkan bahwa kalian lemah atas segala ancaman DC dan itu akan dijadikan senjata buat DC terus menagih kalian. Nah, itu dia kuncinya teman-teman ya. Jadi kalau saat ini kalian mau lanjut galbay dulu teman-teman. Bukan hanya kalian. Ya, banyak sekali perumahan-perumahan yang ditarik oleh developer. Banyak sekali motor, mobil yang terpaksa ditarik oleh leasing. Banyak sekali orang yang hutangnya bertumpuk-tumpuk. Bahkan orang kaya sekalipun semua asetnya disita. Tahun ini adalah tahun terberat. Jadi kalau kalian tidak memaksakan diri untuk benar-benar lepas galbay dan namanya pinjol, pasti di tahun 2020 akan lebih parah lagi yang terjadi. Nah, kita tidak tahu, yang penting kita mempersiapkannya dari sekarang dan pastikan bahwa kalian siap sedia untuk segala apapun yang akan terjadi. Oke teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru lagi buat kalian, dan akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.